Dua kekonyolan PA212 saat demo Gus Yakut. Ada juga yang menyebut mereka sebagai Monaslimin karena mereka lebih suka sholat di Monas daripada di Masjid Istiqlal, meskipun mereka tidurnya di masjid, tapi saat sholat malah pindah ke lapangan Monas. Prihatin, demo dan aksi saja mereka pakai istilah alumni dan mereka bangga. Benar-benar orang yang tidak tahu malu dan menciderai kewarasan kita. Inilah akibatnya jika setiap demo hanya mau pamer sholat di jalanan. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya mereka pun ini dipermalukan oleh Tuhan. Ya menurut saya kejadian yang kemarin itu adalah sebuah teguran dari Tuhan. Terus pertanyaan saya, apakah seperti ini yang dinamakan bela Islam dan bela adat? Adakah yang bisa memberikan jawaban? Ya menurut saya membela agama itu bukan dengan cara seperti itu. Apalagi dengan cara sholat di jalanan dan mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya. Ya menurut saya bukan seperti itu cara membela agama. Ini kok Islam jadi bobrok begini? Hanya ingin demo menyerang Gus Yakut yang menurut Anda sesat. Ini bukti Anda dan mantu Anda tuh cuma gede di sorban, pakai sorban, tapi untuk menutupi otak Anda yang semua kosong. Orang bertopeng-topeng agama, memakai atribut agama, di situ malah menyimpan kemunafikan. Nah, Anda merasa sudah menyimpan kemunafikan, bisa terus Anda berkoar-koar, Anda paling hebat terus. Padahal Anda, setiap hari Anda mendekat ke neraka, dan Anda ingin mengajak umat manusia ke neraka. Blunder tapi sok suci, dasar kadrun. PA212 gelar demo karena pada dasarnya mereka ini memang spesialis demo ya. Bisa demo dengan topik apapun, nyambung gak nyambung ya mereka bisa demo kalau mereka mau. Jumat kemarin PA212 kembali demo di depan kantor Kemenak. Ada yang menarik dari aksi demo ini. Mungkin sebagian akan menganggap miris, sebagian akan merasa lucu dengan tingkah kelompok ini. Mereka setiap kali demo itu membela siapa? Ngakunya sering bela agama kan? Sebenarnya tidak. Mereka cuma mulutnya aja yang bilang bela agama. Sebenarnya salah satu alasannya bisa jadi karena menunggu nasi bungkus. Bisa jadi mereka cuma mau tampil eksis buat gaya-gayaan. Mereka norak cari perhatian biar jadi terkenal. Kejadian menarik ada dua. Yang pertama adalah saat tiba waktu sholat asar. Mereka melaksanakan sholat di jalanan. Anehnya tata cara sholatnya pun berbeda. Mungkin kalian juga sudah menonton videonya ya, karena sangat viral. Muhammad Guntur Romli melalui akun Twitternya memposting video tata cara sholat kelompok PA212 itu. Dia juga menyoroti orang yang bertindak sebagai Bilal di atas sebuah mobil. Sholat jamaahnya mereka itu cuma gimmick coy. Buktinya peserta yang lain gak peduli. Tetap duduk-duduk santai atau seliuran. Ini yang gak ada di rekaman mereka. Karena sholat jamaahnya ya cuma buat gimmick. Makanya ngawur-ngawuran gitu. Makanya saya bilang sholat jamaah mereka di jalan itu cuma gimmick alias ria. Cari perhatian doang. Rusak. Yang kedua adalah terkait suara azan. Guntur Romli bilang kelompok ini keluar-keluar membela azan, tetapi ketika azan dari masjid berkumandang mereka cuek aja. Saya juga sudah tonton tuh videonya sekali lagi. Kalau kacau memang. Demo dengan tema bela azan, tapi pas azan di masjid malah teriak-teriak. Pendemo mendengarkan orasi. Dan dari kejauhan terdengar suara azan yang diduga berkumandang dari Masjid Istiqlal. Meskipun azan sudah dikumandangkan, mereka itu tetap tak bergeming. Dengan dua hal itu, yakinlah PA212 itu benar-benar bela agama. Blunder demi blunder terus mereka lakukan, tapi sayangnya mereka tetap bermuka tembok, merasa sebagai pemilik syurga dan kelompok paling suci. Makanya, orang yang waras mana yang mau lagi percaya dengan kelompok ini? Semua cuma kedok dan gimmick saja untuk mencari sensasi. Kalau mau dikupas lebih dalam, ya mereka turun ke jalan karena logistik sudah disiapkan. Acara apapun pasti ada logistiknya. Rapat, seminar, acara ultah, pesta pernikahan, senam massal, konser, dan lain-lain. Dalam skala kecil maupun besar harus ada logistik. Begitu juga demo. Kalau tidak ada logistik ya nggak mungkin ada demo. Demo tanpa logistik bisa saja terjadi, tapi cuma sebentar doang dan jumlah massa cuma secuil. Jadi kalau mereka bilang demo karena panggilan hati, sukarela dan massa datang sendiri, hampir nonsens itu deh. Itu cuma ucapan konyol yang dipercaya oleh orang-orang yang terlalu lugu kalau tidak mau disebut bodoh. Mereka bukan hanya menyesalkan, tapi malu-maluin. Masih percaya dengan mereka yang tata cara sholat saja bisa salah dan azan pun tidak dipedulikan? Masih percaya kalau mereka demo karena murni bela agama? Atau justru karena kebencian semata karena ada yang menyisipkan agenda politik? Maukah kalian diwakili oleh kelompok model begini? Sayangnya, dua hal itu tidak terlalu dihebohkan, padahal ini bisa dibilang blunder dan memalukan. Begitulah kelompok ini, yang tidak salah harus dipaksa bersalah.
Sedangkan yang salah tidak dipermasalahkan. Kacau, rusak. Jika PA212 atau kelompok yang sejenis ini masih eksis di negara ini, siap-siaplah banyak orang yang tidak begitu tertarik dengan Islam model yang mereka bawakan. Dan parahnya, jika orang awam banyak melihat Islam itu diwakili oleh mereka, maka akan lebih banyak orang yang menjadi murtad. Iya, Islam yang mereka bawakan itu sangat tidak menarik dan sudah jelas sangat bisik. Islam sudah dikotori oleh perihal dan juga sepak terjang mereka selama ini. Kelompok PA212 ini sejatinya adalah para pengasong agama. Mereka melihat karakter bangsa ini begitu patuh pada sosok yang dimuliakan seperti Habib atau ulama, dan tiba-tiba mereka punya ide memakai nama Habib atau menggemakan nama ulama itu untuk kepentingan sesaat. Iya, mereka itu adalah pengangguran yang bosan dan tak ada kegiatan. Maka dengan memakai nama Habib atau ulama ataupun Islam secara umum, disitulah mereka bisa menipu banyak orang. Akhirnya mereka dapat kerjaan, yaitu demo berjilid-jilid. Tanpa demo dan unjuk gigi meski ampang, fulus juga nggak mengalir ke rekening coy. PA212 dan sejenisnya adalah gradasi dari ideologi Khawarij, yaitu kelompok yang gemar menggunakan simbol-simbol agama untuk menyalahkan orang lain, bahkan pada zaman Khilafahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kelompok ini memerangi Khilafah Ali, dan tak cuma itu, kelompok ini gemar mengkafirkan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka, juga mereka sesatkan dan kafirkan. Pada masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Gubernur Muawiyah waktu itu melakukan upaya pemberontakan kepada Khalifah Ali, khalifah yang sah, dan otomatis ada dua kubu yang sedang berperang, dan itulah yang dinamakan dengan Perang Siffin yang terjadi pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi. Jadi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib versus Muawiyah. Nah, kaum Khawarij ini tak bergabung kepada salah satunya karena menurut kaum Khawarij ini semuanya salah dan telah sesat serta kafir. Maka hanya dirinya lah yang benar, sehingga keduanya harus diperangi. Kaum Khawarij ini hafalan Qur'annya fasih, suaranya merdu, tapi ia mengabaikan fakta bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib selain khalifah, beliau adalah murid langsung dari Nabi Muhammad SAW, atau duplikat dari Nabi Muhammad yang tak pernah melakukan kemaksiatan, bahkan kelahirannya begitu ajaib. Lahir di dalam Ka'bah, belum pernah ada yang lahir di dalam Ka'bah selain Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga sangat berkaromah, dan itulah disebut sebagai wali Allah. Dengan keutamaan yang begitu nyata dan tinggi dari Ali bin Abi Thalib, kaum Khawarij yang arogan dan sangat terlalu over percaya diri dan merasa paling paham agama Islam, seenaknya mengkafirkan dan menyesatkan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi, ketika ada orang yang benar dikafirkan atau disesatkan, bukan berarti orang yang benar itu nyata kekeliruannya, tapi sudah pasti menuduh dan melabelkan sesat dan kafir itulah yang bermasalah. Sudah pasti pemahaman agamanya sudah meleset jauh seperti anak panah dan busurnya. Maka tak heran jika kaum Khawarij ini dengan berbagai macam variasi dan gradasinya itu telah melakukan tindakan-tindakan horor seperti membantai, menghancurkan properti masyarakat karena dianggap tidak islami, seperti wayang atau patung ataupun karya seni lainnya. Rupanya di Indonesia, kaum model Khawarij ini sudah ada di masa SBY. Mereka tumbuh subur, masuk ke berbagai lembaga pendidikan seperti kampus hingga ke lembaga negara lainnya.